Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video akan mempresentasikan terkait dengan analisis break-even point pada UMKM Warung Maichan. Adapun video ini diajukan sebagai salah satu syarat penilaian mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Bu Setiawati SAB MM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13 yang terdiri dari saya sendiri, Michael Owen dengan NIM 2311052, Kak Emanuela dengan NIM 231100168, Kak Ajeng Mailani dengan NIM 2211007, Kak Amanda Anggreni dengan NIM 231100169, Kak Intan Noer dengan NIM 2110093, Kak Septia Herunisa dengan NIM 2211080, dan Kak Yuni Estefania Siaahan dengan NIM 2211065. Sebelum kita masuk ke dalam analisis break-even point atau BEP untuk UMKM Warung Maichan, kita akan menyimak terkait dengan video wawancara kelompok kami dengan owner Warung Maichan. Selamat sore kakak, kami dari mahasiswa dan mahasiswi Unperti izin buat wawancara mengenai usahanya ya kak? Iya boleh. Saya mau tanya nih kak, untuk nama usahanya kalau boleh tahu apa ya kak? Untuk usahanya ini Maichan namanya. Kita ada minuman sama makanan jajanan-jajanan anak. Oh, kalau boleh tahu juga udah berapa lama ya kak usaha ini berjalan? Usahanya berjalan kurang lebih dari 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan kurang lebih. Oh, berarti sudah berjalan dari tahun 2024? Iya, betul. Oke. Kalau untuk jam operasionalnya nih kak, itu di dalam kurun waktu 1 minggu itu berapa ya kak? Mungkin kalau 1 minggu itu nanti bisa dikalkulasiin sendiri ya. Cuman kalau untuk per hari kita biasanya normalnya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Oh, berarti hampir 14 jam ya kak? Iya, betul. Oke. Harinya. Mengenai produk dan harga jual nih kak, kira-kira warung ini jual apa aja sih kak? Kita di sini ada minuman ya. Minumannya ada yang serbuk, ada yang udah minuman jadi kayak Nutrisari atau Good Day. Terus kita ada kopi, jajanan ciki-ciki itu banyak. Terus ada permen kayak gitu, jajanan anak, sama ada Indomie. Kalau untuk produknya sendiri kira-kira apa yang paling laku? Kalau yang laku sih semua laku ya kayak. Tapi kalau misalkan dari minuman itu adanya dari tehnya, teh hijaunya. Terus kalau misalkan dari jajanan ya rata-rata jajanan anak sih kak, kayak Yupi, sosis kayak gitu. Jadi yang produk utamanya tuh lebih mengarah ke yang jajanan-jajanan gitu ya? Iya betul. Oke, terus kalau untuk mulai dari minumannya dulu deh kak, untuk harganya dari yang paling murah sampai yang paling mahal kira-kira berapa? Kalau harga kita mulai dari harga 3.000 sampai harga 10.000. Dari harga itu semuanya yang paling laku sehari itu biasanya yang paling murah atau yang paling mahal? Hampir sama sih kak ya, cuman rata-rata yang penggemar itu biasanya lebih sering ke teh hijau yang ukuran kecil, yang 3.000. Oke. Kalau untuk harga belinya sendiri nih dari kakak modalnya, kira-kira kakak mau ambil untung berapa dan modalnya tuh berapa dalam presentasi aja gitu? Kalau misalkan presentasi untung biasanya kita ambil 20% atau 30% dari modal. Oke kak. Bisa dicontohin kak mungkin kayak harga berapa, modalnya berapa, untungnya berapa? Kalau misalkan contohnya dari Ciki aja ya kayak. Kalau dari Ciki itu biasanya harga normal satuannya itu 1.800 atau 1.700 tergantung kita beli di toko apa ya. Karena tiap toko kan beda-beda. Terus biasanya di sini kita jual harga normal 2.000 atau 2.500. Rata-rata rentangnya sih gitu. Kalau paling rame nih untuk minumannya kira-kira habisnya sampai berapa cup? Kurang lebih 100 cup kak. Itu untuk yang paling rame ya? Iya betul, untuk yang paling rame. Oke. Jadi kalau untuk yang lainnya kayak ciki-ciki gitu, seminggu selalu habis satu renceng atau enggak? Seminggu selalu habis kak. Kebetulan kita belanjanya biasanya tiap hari Minggu kita belanja. Per minggu kita belanja pasti. Oke. Kalau untuk tempatnya sendiri nih,
Ini kakak bikin usahanya sewa kah atau apa? Kebetulan ini rumah orang tua ya kayak jadi kita nggak sewa, jadi rumah pribadi. Oh. Oke. Kalau untuk misalnya dari pendapatan warung nih ada nggak pengeluaran kayak untuk listrik atau lain sebagainya yang menunjang usaha kakak? Ada, pasti ada. Karena kita kan butuh kapsiler itu pasti pakai listrik. Terus kita bikin kayak teh kan kita ngeracik sendiri itu pakai gas. Nah otomatis kita harus ngeluarin biaya untuk gas, listrik dan lain-lainnya. Kayak bensin juga kan kita operasional buat belanja segala macam itu kan harus pakai bensin ya kak Ya. gitu. Kurang lebih itu. Untuk estimasi pengeluaran selain untuk beli-beli bahannya lagi, beli-beli yang dijual, kira-kira tuh berapa kak? Kurang lebih 500.000 Per bulan. per bulan untuk listrik, gas dan bensin. Nah kalau dari keuntungannya sendiri berarti untuk keuntungan bersihnya kira-kira bisa dipresentasiin kan mungkin berapa? Keuntungan bersihnya ya kurang lebih 80% dari hasil penjualan per bulannya. Kalau dalam rupiah, Kak? Kalau Bisa dalam diestimasi. rupiah sekitar 2 juta. 2 juta itu udah dipotong sama operasional dan lain-lainnya. Iya, betul. Oke. Dan berarti kalau untuk kayak izin usaha gitu masih belum ya mungkin? Kalau izin usaha kita udah kebetulan nggak. Oh, Kita udah minta surat izin usaha ke desa. Untuk karena kan kita sekarang kan nggak cuman kayak pembayaran pun nggak hanya cash, jadi kita bisa QRIS. Nah untuk pengurusan QRIS kita butuh izin usaha dan kita udah urusin untuk izin usahanya. Nah kalau izin saya Estimasinya berapa, Kak? Estimasi biaya untuk izin usaha itu kurang lebih 50.000 bersih. 50 bersih. Iya. Berarti itu untuk seterusnya. Iya betul. Kalau untuk retribusi lingkungan kayak bayar ke desa atau ke kepala desa untuk gotong royong kerja bakti. Kalau gotong royong karena kita kan ini usaha kebetulan saya masih tinggal sama orang tua ya kayak jadi itu masih tanggungan orang tua untuk retribusi itu. Jadi kita mah hanya mengeluarkan biaya-biaya yang menyangkut kayak penjualan kayak listrik tadi, gas dan bensin kurang lebih kayak gitu. kalau untuk promosi iklan gitu ada biayanya dan apa enggak? Contohnya apa gitu promosinya? Kalau promosi kita nggak yang berbayar sih kayak paling kita promosi kayak di sosial media aja kayak di Instagram atau WhatsApp biasanya seperti itu atau di Facebook biasanya di marketplace ibu-ibu ya biasanya ya. Tapi kakak ada juga antar delivery gitu atau enggak? Kalau yang sekitaran rumah sih biasanya kita delivery, tapi kalau misalkan untuk yang jaraknya agak jauh kita nggak bisa delivery karena kekurangan di kendaraannya. Kita nggak ada kendaraan untuk delivery yang jauh. Kira-kira jaraknya berapa dari rumah? Ya mungkin masih sekitaran blok, ya nggak nyampe 1 kilo ya kayaknya. Kakak kan berarti bukannya 1 minggu full. Iya betul. Nah, itu kan ada perbedaan dari weekday sama weekend. Kira-kira yang signifikan banget tuh di apa? Kalau yang signifikan itu biasanya dari minuman es teh. Karena kan kalau misalkan kita hari Minggu, Sabtu Minggu itu biasanya kan anak-anak libur, orang tua libur. Jadi rata-rata banyaknya jajannya es. Terlebih lagi karena kalau misalkan cuacanya lagi panas atau ada tamu kayak ada ibu-ibu arisan atau ada yang lagi main temannya atau siapa, itu biasanya lakunya es teh. Oke, mungkin ada lagi? Oke, Kak, saya juga mau nanya. Di sini kan tadi kakaknya menyebutkan ada mie instan ya. Nah, mie instan yang dijual ini apakah cuman hanya dalam kemasan saja atau sudah ada yang matang dan siap saji? Kalau umumnya sih biasanya yang kemasan aja, tapi kalau misalkan ada beberapa tetangga yang pengen kayak siap saji ya kita menyediakan siap saji. Kalau dalam estimasi satu hari ini, Kak, penjualan untuk mie instan yang siap saji ini bisa mencapai berapa, Kak? Kurang lebih 10 Per hari. per hari. Berarti kalau estimasi seminggu Seminggu ya dengan tadi weekend itu rame, kurang lebih 100 untuk per minggu kalau misalkan weekend rame. untuk mie instan juga. Iya. Berarti hampir sama dengan es yang setiap weekend itu rame. Iya. Oh, oke. Dari Kak Emma, apakah ada yang ditambahin lagi?
Berarti kalau untuk penjagaan warung sendiri itu langsung oleh kakaknya ya? Kebetulan dijaga sama orang tua. Biasanya kalau saya sendiri itu di saat libur saja karena kebetulan saya sendiri kerja. Oh ya. Jadi tapi untuk biaya jaga warung ada pengeluaran atau enggak? Untuk jaga warung itu fleksibel ya Kak. Kalau misalkan kita lihat dari pendapatannya, kalau misalkan pendapatannya stabil dan mencukupi, biasanya kita ada biayanya. Tapi kalau misalkan untuk pendapatan sendirinya kurang, itu biasanya kita enggak pakai biaya. Oke. Terus kalau misalnya terkait laporan penjualan gitu kakak ada bikin atau ya udah ada uang balik modal buat beli lagi gitu-gitu atau kakak punya pembukuannya? Biasanya sih pencatatan biasa aja ya Kak, jadi di buku enggak yang benar-benar kayak laporan keuangan yang lengkap. Itu jadi kita pencatatan umum aja, kayak misalkan pemasukan per hari ini berapa, pengeluarannya berapa, terus biaya-biayanya berapa, kurang lebih kayak gitu sih Kak. Oke Kak, mungkin nanti dari kami minta untuk sampling penjualan mungkin seminggu atau sebulan jadi untuk perbandingan dari tugas kami apakah boleh? Boleh, nanti diberikan. Oke, baik dari Kak Yuni mungkin ada tambahan? Tidak. Kawan? Sudah. Oke, baik dari kami cukup sekian Kakak. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Mari. Oke teman-teman, setelah kita selesai melakukan wawancara, mari kita lanjutkan untuk presentasi analisis break even point atau BEP. Let's go! Let's go. Nah teman-teman, setelah kita menonton hasil wawancaranya, mari kita masuk ke dalam materi presentasi terkait dengan analisis BEP. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh Kak Intan. Silakan Kak Intan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan profil tentang Warung Meican. Nah, Warung Meican merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan minuman dan jajanan. Usaha ini telah berdiri selama kurang lebih 1,5 tahun dan beralokasi di rumah pribadi sehingga dapat menekan biaya operasional. Warung Meican beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara keluarga, sehingga pengawasan dan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan secara langsung dan lebih optimal. Produk utama yang dijual di Warung Meican adalah minuman dan berbagai jenis jajanan. Produk yang paling diminatin atau best sellernya adalah teh hijau dengan harga Rp3.000. Rentang harga produk yang ditawarkan cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp3.000 sampai dengan Rp10.000, sehingga sesuai dengan daya beli konsumen sekitar. Dengan konsep usaha yang sederhana, lokasi strategis, serta harga yang terjangkau, Warung Meican mampu bertahan dan terus melayani kebutuhan konsumen sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada laporan keuangan bulanan. Pemasukan bulanan Warung Meican ada di 10.806.500. Lalu total biaya operasional bulanan termasuk biaya gas dan listrik ada di Rp9.887.000. Lalu laba bersih, keuntungan bersih yang diperoleh setelah dikurangin semua pengeluaran itu ada di Rp619.500. Lalu di sini ada komposisi biaya operasionalnya. Sebagai besar biaya digunakan untuk membeli barang dagangan yaitu sekitar 87,4%. Sisanya dialokasikan untuk biaya listrik, bensin, operasional, serta gas, dan biaya lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa efisien pembelian barang sangat berpengaruh terhadap keuntungan usaha. Lalu di slide selanjutnya ada di klasifikasi biaya atau harga jual per unit. Nah, berdasarkan data penjualan dan informasi dari wawancara, produk utama adalah di 3 ini, teh hijau di harga Rp3.000 dan minuman lain
dengan harga sekitar 3.000 sampai 10.000. Lalu jajanan atau ciki itu dengan harga 2.000 sampai dengan 2.500. Asumsi komposisi penjualan bulanan itu minuman 60% dikali harga penjualan bulanan 10.806.500, itu hasilnya 6.483.900. Terus di jajanan itu klasifikasi penjualannya di 30% dikali penjualan bulanan dengan hasil Rp3.241.950. Lalu di mie instan klasifikasi penjualannya ada di 10%. Lalu dikali penjualan bulanan dengan hasil Rp1.080.650. Nah, estimasi penjualan per bulan itu minuman ada di kurang lebih 1.800 cup atau 60 cup per hari dikali sebulan. Lalu jajanannya kurang lebih ada di 1.500 pack dan mie instannya kurang lebih ada di 300 porsi. Harga jual rata-rata per unit. Nah, di sini penjualan bulanan dibagi 3.600 unit. Itu sama dengan Rp3.002. Nah, di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Septia. Baik, di sini ada klasifikasi biaya tetap per bulan. Nah, biaya ini yang tidak berubah dengan volume penjualan. Di antaranya ada listrik sebesar 300.000 dan bensin operasional sebesar 200.000. Ini estimasinya. Maka totalnya itu 500.000. Terus ada biaya variabel per unit dengan markup rata-rata 25% dari modal. Biaya variabel per unit dihitung sebagai berikut. Modal sama dengan harga jual dibagi 1,25. Nah, biaya variabel per unitnya itu Rp2.402. Nah, maka total biaya variabel bulannya itu Rp2.402 dikali 3.600. Ya, sama dengan 8.647.200. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada verifikasi total biaya. Ada biaya variabel sebesar 8.647.200, biaya tetap 500.000. Totalnya 9.147.200. Nah, total ini mendekati pengeluaran akrual sebesar 9.887.000. Nah, maka selisih dapat disebabkan oleh biaya gas dan operasional lain yang tercatat dalam pengeluaran. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Kamanda. Lalu ada komponen analisis BEP. Di sini ada margin kontribusi per unit dengan perhitungan harga jual dikurangi dengan biaya variabel, yaitu Rp3.002 dikurangi Rp2.402, hasilnya Rp600. Lalu ada rasio margin kontribusi dengan perhitungan margin kontribusi dibagi dengan harga jual, lalu dikali 100%, yaitu Rp600 dibagi Rp3.002 dikali 100%, hasilnya 19,99% atau sekitar 20%. Nah, margin kontribusi adalah jumlah pendapatan yang tersisa setelah biaya variabel ditutupi, yang kemudian dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Lalu untuk hasil perhitungan BEP-nya terbagi menjadi dua, ada BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. BEP dalam unit dihitung dengan total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit, atau sekitar Rp500.000 dibagi dengan Rp600, hasilnya 834 unit per bulan. Ini berarti warung Meichan perlu menjual 834 unit atau 834 minuman setiap bulannya untuk menutupi semua biaya. Lalu untuk
BEP dalam rupiah, perhitungannya total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi atau dengan perhitungan 500.000 dibagi 0,20, hasilnya 2.500.000 per bulan. Jadi warung Meichan harus mencapai pendapatan sekitar 2.500.000 per bulan agar tidak rugi dan tidak untung. Jadi untuk BEP per harinya sekitar 28 unit atau menjual 28 produk sekitar 83.333. Selanjutnya akan dilanjut dengan Kak Ajeng. Baik, untuk slide ini menunjukkan grafik break-even point atau BEP, yaitu titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga bisnis tidak untung dan juga tidak rugi. Yang pertama, pada grafik tersebut ada garis hijau yang menandakan total pendapatan, yang kedua ada garis merah yang menandakan itu total biaya, dan juga ada titik perpotongan yang menandakan itu adalah BEP-nya. Pada grafik ini, BEP terjadi di 834 unit penjualan, artinya warung Meichan harus menjual minimal 834 unit agar seluruh biaya tertutup. Penjualan aktual mencapai 3.600 unit, yang berarti berada jauh di atas BEP. Area di sebelah kanan BEP merupakan zona profit, sehingga dapat disimpulkan usaha ini sudah menghasilkan keuntungan. Slide selanjutnya, Kak. Baik, di sini ada MOS dalam unit, yaitu margin of safety. Dalam unit menunjukkan batas aman penurunan penjualan sebelum bisnis mengalami kerugian. Perhitungannya, penjualan aktual 3.600 unit, BEP-nya 834 unit. MOS unit sama dengan 2.766 unit. Selanjutnya ada MOS dalam rupiah. MOS dalam rupiah menunjukkan selisih pendapatan aktual dengan pendapatan pada titik BEP. Selanjutnya itu ada penjualan aktual sebesar 10.806.500, dan yang kedua ada penjualan BEP yaitu sebesar 2.500.000, dan hasilnya itu MOS rupiah sebesar 8.306.500. Ini berarti terdapat batas aman sebesar 8,3 juta sebelum usaha mengalami kerugian. MOS dalam persentase menunjukkan tingkat keamanan bisnis secara keseluruhan. Perhitungannya menghasilkan 76,87%. Artinya, penjualan dapat turun hingga 76,87% dari kondisi saat ini sebelum warung Meichan mengalami kerugian. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Yuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis payback period. Nah, untuk analisis payback period ini adalah metode penilaian investasi yang digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awalnya dapat kembali melalui laba yang dihasilkan. Nah, meskipun data investasi awalnya tidak disediakan, kita dapat mengestimasi payback periodnya jika ada investasi baru. Misalnya, jika warung Meichan berinvestasi 5 juta untuk peralatan baru dan laba bersih bulanannya adalah Rp619.500, maka data yang digunakan untuk investasi awalnya adalah 5 juta, lalu untuk laba bersihnya adalah Rp619.500. Nah, untuk rumusnya, payback period sama dengan investasi awal dibagi dengan laba bersih bulanan. Maka untuk perhitungannya, 5 juta dibagi dengan Rp619.500, maka mendapatkan hasil 8,07 bulan. Nah, dari perhitungan ini menunjukkan bahwa investasinya akan kembali dalam waktu sekitar 8 bulan. Nah, dari perhitungan ini artinya investasinya tergolong layak dan juga risikonya relatif rendah. Maka cocok untuk usaha kecil atau UMKM dengan keterbatasan modal. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Emma. Oke, selanjutnya ada analisis manajerial, yakni mengenai strategi peningkatan laba. Jadi, untuk peningkatan harga
Melalui kenaikan harga dari teh hijau misalnya dari 3.000 menjadi 3.500, itu akan mengimplementasikan dynamic pricing atau product mix optimization untuk fokus pada produk margin tinggi. Lalu ada efisiensi biaya, yakni dengan melakukan pembelian dalam volume besar atau misalnya bulanan, itu akan bisa negosiasi dengan supplier untuk memperoleh diskon, serta mengefisiensi juga operasionalnya dengan monitoring gas atau listrik dan meminimalisir waste. Lalu ada peningkatan volume. Jadi ekspansi pasar ini melalui Instagram, terus ada Facebook Marketplace dan WhatsApp Business. Terus juga dengan meningkatkan delivery service dan mengadakan program loyalitas serta diverifikasi produk. Jadi kondisi saat ini itu laba aktualnya mencapai Rp619.500 per bulan, yakni adalah 5,73% dari penjualan. Lalu ada margin kontribusinya sebesar 20%. Ini terhitungnya relatif rendah. Lalu untuk MOS-nya sendiri mencapai 76,87%. Ini berada di zona aman tinggi dan penjualannya itu 4,3 kali lipat di atas BEP. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Awan. Silakan. Baik, terima kasih Kak Emma. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, yaitu posisi keuangan sehat, di mana Warung Maichan tersendiri ini memiliki MOS atau Margin of Safety-nya sebesar 76,87%. Nah, ini menunjukkan bisnis Warung Maichan ini tergolong aman, namun margin labanya di 5,37% ini masih tipis dan perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu prioritas utama, di mana prioritas utama rekomendasi dari kami untuk Warung Maichan ialah menaikkan harga secara selektif, lalu melakukan efisiensi pembelian dan ekspansi pasar digital. Ini adalah langkah-langkah dengan dampak tercepat dan resiko terendah. Dan yang terakhir yaitu target labanya, dengan mengimplementasikan strategi kombinasi bertahap, target laba di 2,5 juta per bulan ini, kenaikannya bisa mencapai 300%. Dapat tercapai dalam 6 bulan setelah Warung Maichan ini BEP. Nah, analisis ini menggunakan data aktual sebelumnya, yaitu dengan kita melakukan wawancara dan mengimplementasikan strategi harus disesuaikan dengan kondisi pasar lokal dan kemampuan operasional usaha. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian yang menonton video ini terkait dengan bagaimana usaha UMKM terutamanya berjalan dan menghasilkan laba serta bisa menutupi modal yang telah dikeluarkan untuk usaha ini berjalan. Dengan pastinya yaitu melakukan analisis break-even point atau titik impas suatu usaha agar usahanya tersebut bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari kelompok kami terkait dengan presentasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.